Ya. Assalamualaikum, selamat malam Bu Sri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Oh iya, Bu Sri, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar ya. Apa yang ingin Ibu ceritakan? Iya Ibu, pada pertemuan hari ini saya akan membahas masalah siswa saya di kelas. Gini, ada seorang siswa yang setiap hari datang ke sekolah, apabila ditinggal ibunya pulang dia akan menangis. Anak tersebut maunya ditunggui sama ibunya. Nah, saya ingin anak itu mandiri, Bu, tidak tergantung pada ibunya terus. Sebab saya pikir, anaknya itu sudah mampu untuk mandiri bersekolah tanpa harus ditunggui oleh ibunya di dalam kelas. Oh, jadi ada anak yang menangis ya jika ditinggal ibunya pulang. Dan Ibu Sri maunya anak tersebut lebih mandiri atau tidak bergantung pada ibunya, betul begitu Bu? Iya betul Ibu. Oh iya. Apa yang ingin Ibu Sri dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin mendapatkan pemecahan dari masalah ini Bu. Anak, yang menangis tersebut agar menjadi mandiri dan mau ditinggal sama ibunya seperti teman-teman yang lain. Baik, jadi ibu ingin mendapat solusi ya agar anak tersebut bisa mandiri dan tidak tergantung pada ibunya. Betul begitu, Bu? Iya betul sekali Ibu. Nah, menurut Ibu Sri, anak yang mandiri itu seperti apa sih? Menurut saya anak mandiri itu anak yang sudah tidak tergantung kepada orang lain Bu. Baik, menurut Ibu anak yang mandiri itu anak yang tidak bergantung pada orang lain. Jadi sudah bisa melakukan sendiri, begitu ya, Bu ya? Betul Ibu, benar sekali. Nah, menurut Ibu Sri, indikator seorang anak mandiri itu bagaimana? Seperti apa? Jadi gini Bu, anak yang berani itu, dia, berada di dalam kelas tanpa pendampingan orang tuanya. Minimal dia tidak menangis saat orang tuanya pulang gitu Bu. Oh iya, jadi indikatornya tidak menangis jika ditinggal. Kira-kira apa yang membuat anak itu menangis ya, Bu? Mungkin sepertinya anaknya kurang nyaman Bu dengan lingkungan belajar, dia belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya. Oh, baik. Berarti anak tersebut, menangis belum bisa beradaptasi dengan lingkungan, juga belum bisa, berbaur dengan teman-temannya, begitu ya, Bu, ya? Iya betul Ibu. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan agar anak tersebut bisa beradaptasi dan nyaman dengan lingkungannya, bisa akrab dengan teman-temannya? Saya akan menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan tentunya Bu. Oh, bagus sekali, Bu, rencana itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Menurut Ibu, lingkungan yang nyaman itu seperti apa? Saya berencana akan membuat kelas yang semenarik mungkin, Bu, dengan memberikan hiasan yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, memperbanyak kegiatan bekerja sama dengan teman, serta memajang hasil semua karya siswa agar mereka bangga memiliki kelas tersebut, sehingga mereka merasa betah berada di dalam kelas dan dapat berteman baik dengan teman-temannya. Wah, sepertinya menarik sekali ya, Bu, ya. Nah, kalau boleh saya rangkum, jadi langkah yang akan Ibu lakukan yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman dengan menghias kelas, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, memperbanyak kegiatan bekerja sama dengan teman, dan memajang hasil karya siswa. Betul begitu ya, Bu? Benar sekali, Ibu. Ya. Di antara hal-hal tersebut, kira-kira mana yang memungkinkan untuk dilakukan terlebih dahulu, yang bisa langsung segera diaplikasikan? Saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dengan cara menghias kelas dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Oh, baik. Dalam menghias kelas ini dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, adakah yang dapat membantu Ibu? Saya akan berkoordinasi dengan orang tua siswa, Bu, dan mengajak anak-anak dalam menghias kelas, sehingga mereka akan merasa bangga ikut memiliki kelasnya. Dan tentunya berkoordinasi dengan rekan saya, Bu Ida, rekan sejawat di kelas 1 untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan memperbaiki RPP yang saya sudah buat, Bu. Oh ya. Jadi, Ibu dari percakapan yang sudah kita lakukan, apa yang Ibu rencanakan? Nah,
Untuk membuat anak tidak menangis yang ditinggal ibunya itu akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan melakukan strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik. Kapan Bu rencana ini akan dilaksanakan? Sepertinya mulai minggu depan, Bu, karena saya butuh waktu untuk berdiskusi juga dengan orang tuanya, mengumpulkan bahan apa yang, akan digunakan untuk menghias kelas dan tentunya berdiskusi juga dengan rekan sejawat saya untuk memperbaiki RPP yang telah saya buat. Baik Bu, saya sangat antusias sekali ya melihat hasilnya nanti. Jadi nanti kita berbincang lagi setelah menghias kelas ya Bu ya? Siap. Ya. Assalamualaikum, selamat malam Bu Sri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Oh iya, Bu Sri, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar ya. Apa yang ingin Ibu ceritakan? Iya Ibu, pada pertemuan hari ini saya akan membahas masalah siswa saya di kelas. Gini, ada seorang siswa yang setiap hari datang ke sekolah, apabila ditinggal ibunya pulang dia akan menangis. Anak tersebut maunya ditunggui sama ibunya. Nah, saya ingin anak itu mandiri, Bu, tidak tergantung pada ibunya terus. Sebab saya pikir anaknya itu sudah mampu untuk mandiri bersekolah tanpa harus ditunggui oleh ibunya di dalam kelas. Oh, jadi ada anak yang menangis ya jika ditinggal ibunya pulang. Dan Ibu Sri maunya anak tersebut lebih mandiri atau tidak bergantung pada ibunya, betul begitu Bu? Iya betul Ibu. Oh iya. Apa yang ingin Ibu Sri dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin mendapatkan pemecahan dari masalah ini Bu. Anak yang menangis tersebut agar menjadi mandiri dan mau ditinggal sama ibunya seperti teman-teman yang lain. Baik, jadi Ibu ingin mendapat solusi ya agar anak tersebut bisa mandiri dan tidak tergantung pada ibunya. Betul begitu, Bu? Iya betul sekali Ibu. Nah, menurut Ibu Sri, anak yang mandiri itu seperti apa sih? Menurut saya, anak mandiri itu anak yang sudah tidak tergantung kepada orang lain, Bu. Baik, menurut Ibu anak yang mandiri itu anak yang tidak bergantung pada orang lain. Jadi sudah bisa melakukan sendiri, begitu ya Bu ya? Betul Ibu, benar sekali. Nah, menurut Ibu Sri, indikator seorang anak mandiri itu bagaimana? Seperti apa? Jadi gini Bu, anak yang berani itu dia berada di dalam kelas tanpa pendampingan orang tuanya. Minimal dia tidak menangis saat orang tuanya pulang gitu Bu. Oh iya, jadi indikatornya tidak menangis jika ditinggal. Kira-kira apa yang membuat anak itu menangis ya Bu? Mungkin sepertinya anaknya kurang nyaman Bu dengan lingkungan belajar. Dia belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya. Oh baik, berarti anak tersebut menangis belum bisa beradaptasi dengan lingkungan, juga belum bisa berbaur dengan teman-temannya, begitu ya Bu ya? Iya betul Ibu. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan agar anak tersebut bisa beradaptasi dan nyaman dengan lingkungannya, bisa akrab dengan teman-temannya? Saya akan menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan tentunya Bu. Oh bagus sekali Bu, rencana itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Menurut Ibu, lingkungan yang nyaman itu seperti apa? Saya berencana akan membuat kelas yang semenarik mungkin, Bu, dengan memberikan hiasan yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, memperbanyak kegiatan bekerja sama dengan teman, serta memajang hasil semua karya siswa agar mereka bangga memiliki kelas tersebut, sehingga mereka merasa betah berada di dalam kelas dan dapat berteman baik dengan teman-teman. Wah, sepertinya menarik sekali ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya rangkum, jadi langkah yang akan Ibu lakukan yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman dengan menghias kelas, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, memperbanyak kegiatan bekerja sama dengan teman, dan memajang hasil karya siswa. Betul begitu ya Bu? Benar sekali, Ibu. Ya. Di antara hal-hal tersebut, kira-kira mana yang memungkinkan untuk dilakukan terlebih dahulu, yang bisa langsung segera diaplikasikan? Saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dengan cara menghias kelas dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan.
Oh, baik. Dalam menghias kelas ini dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, adakah yang dapat membantu Ibu? Saya akan berkoordinasi dengan orang tua siswa, Bu, dan mengajak anak-anak dalam menghias kelas, sehingga mereka akan merasa bangga ikut memiliki kelasnya. Dan tentunya berkoordinasi dengan rekan saya, Bu Ida, rekan sejawat di kelas 1 untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan memperbaiki. Assalamualaikum, bagaimana kabar Bu Dede hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Oh ya, bagaimana kabar murid-murid Ibu di kelas sekarang sudah mulai mandiri? Alhamdulillah Ibu, sekarang murid-murid di kelas sudah mulai mandiri, tidak ada lagi yang menangis di kelas karena ditinggal oleh ibunya keluar. Alhamdulillah ya, Bu ya. Apapun permasalahan yang kita hadapi, jika kita mau berusaha untuk merubahnya, pasti ada jalan keluarnya yang terbaik. Iya, betul sekali Ibu. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya. Apa nih yang akan Ibu obrolkan? Baik, Bu. Begini, sebenarnya di kelas saya ada seorang murid perempuan yang berbeda agama dengan murid-murid yang lain. Wah, berarti ada keberagaman beragama ya Bu di kelas Ibu yang Ibu ajar. Memangnya dengan keberagaman tersebut menimbulkan suatu permasalahan Bu? Iya, Bu, ada permasalahan. Murid tersebut selalu menjadi bahan olok-olokan murid laki-laki. Mungkin karena dia kan tidak memakai kerudung juga ya ke sekolah. Sehingga murid tersebut minder dan sering tidak masuk sekolah. Oh, seperti itu ya. Jadi ada siswa yang diolok-olok temannya karena tidak pakai kerudung. Betul seperti itu ya, Bu? Iya, betul. Oke, baik Bu. Jadi apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin murid laki-laki di kelas mau menerima murid yang berbeda agama tersebut sama dengan murid yang lainnya tanpa dibeda-bedakan, mau berkelompok, bekerja sama, dan pembelajaran tanpa adanya kata-kata yang menyinggung perasaan murid tersebut. Oh iya ya, betul Bu. Jadi kita sangat senang ya apabila murid-murid di kelas kita selalu kondusif dalam belajar, apalagi tidak membeda-bedakan walaupun berbeda agama. Nah, Iya, menurut Bu. Ibu, bagaimana caranya agar murid laki-laki di kelas Ibu mau menerima murid tersebut? Apa yang akan Ibu rencanakan? Begini, saya akan memberikan pengertian dan pemahaman kepada murid-murid saya di kelas, diantaranya akan memberikan pengertian bahwa berbeda agama di Indonesia bukan hal yang baru. Karena di Indonesia ada 6 agama yang agama yang diakui, dan pemahaman yang lainnya yang akan membuka mata dan hati murid semua bahwa kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu sama. Dan juga akan memberikan beberapa contoh nyata yang saya alami ketika saya masih duduk di SD yang memiliki teman-teman satu kelas yang beragam agama. Selain itu, saya juga akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari di kelas. Saya akan memperbaiki RPP saya dengan menerapkan pembelajaran sosio emosional tersebut. Wah, bagus sekali ya rencana yang sudah Ibu buat. Jadi banyak sekali dengan memberikan pengertian, kemudian menjelaskan pemahaman tentang keberagaman, kemudian sangat apa ya menerapkan pembelajaran sosial emosional juga. Betul seperti Ibu, seperti itu ya Bu ya? Iya, Bu. Iya, betul. Ibu bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan tersebut dan Ibu berencana untuk melakukan hal-hal tersebut yang sudah Ibu utarakan. Nah, kira-kira untuk melaksanakan rencana tersebut, apakah Ibu memerlukan bantuan orang lain untuk membantu Ibu? Iya, Bu. Saya akan meminta bantuan rekan saya, Pak Aceh, untuk memperbaiki RPP-nya. Iya, betul. Kapan kira-kira Ibu bisa memperbaiki RPP tersebut? Sebaiknya secepatnya ya, Bu ya, karena hal ini sangat penting sekali jika dibiarkan berlarut-larut. Insya Allah besok lusa ya, saya akan menemui Pak Aceh untuk membantu memperbaiki RPP saya. Dan untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada murid-murid saya, akan saya lakukan besok di kelas pada saat kegiatan pembelajaran. Baik, Bu. Mudah-mudahan rencana yang Ibu buat itu dapat tercapai dengan baik ya, Bu. Saya menunggu kabar baiknya nih ya, Bu ya. Semoga Iya, dapat Bu, terima tercapai kasih dengan ya, Bu ya. baik. Iya, Iya. sama-sama Ibu.